bagikan tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu adalah cara belajar baru yang saat ini dilaksanakan di setiap sekolah ya, di lingkungan sekolah, di mana kurikulum itu memberikan kebebasan kepada guru maupun siswa untuk lebih bisa diajak dalam proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, kreatif, kemudian kurikulum ini bisa menunjukkan kepada minat bakat dari siswa kita. Menurut saya seperti itu, karena apa? Karena kurikulum Merdeka itu bisa menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, kemudian pembelajaran yang berbasis proyek, agar minat bakat dari siswa itu tidak tertuju ke akademik saja. Seperti itu mungkin. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Setelah saya menerapkan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, pastinya lebih jauh efektif. Kenapa? Karena anak lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan. Kemudian untuk guru juga bisa lebih bervariasi, memberikan media-media pembelajaran yang lebih luas agar anak-anak interaksinya itu timbal balik seperti itu. Oke, selanjutnya perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Kalau pada kurikulum sebelumnya itu menurut saya pembelajarannya itu cenderung lebih struktur dan berpusat oleh guru, dan juga materi-materinya tertentu itu secara rinci sehingga guru lebih fokus menyampaikan isi pembelajaran itu dan siswa cenderung mengikuti secara pasif. Sedangkan pada kurikulum Merdeka pembelajaran lebih fleksibel dan juga berpusat pada siswa. Jadi guru mempunyai kebiasaan untuk menyesuaikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Lanjut ya Bu. Iya. Apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Tentunya saya sangat menyukai kurikulum Merdeka ini karena memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dan siswa. Jika dulu kita sering terbebani oleh administrasi yang berat dan harus mengajar lebih banyak materi secara dangkal. Sedangkan kurikulum ini lebih sederhana karena berfokus pada materi esensial dan mendorong pembelajaran yang mendalam sesuai dengan tahap perkembangan siswa tentunya. Ya. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Deep learning ya? Mendalam ya? Kalau menurut saya, deep learning itu pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan yang sangat relevan dan bagus karena siswa mampu memahami konsep secara mendalam, menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari juga tentunya, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif, sehingga siswa dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, saya sangat mendukung penuh dengan adanya kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Di antaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, kemudian gemar membaca, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Itu akan menanamkan disiplin kepada anak. Mereka mempunyai jiwa yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap dirinya, sehingga ini akan terpondasi dari mereka sejak usia dini sehingga nanti terbiasa sampai terbawa ke mungkin jenjang yang lebih besar lagi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu terlibat dalam kelompok belajar atau organisasi belajar seperti gerakan sekolah menyenangkan, bantu guru belajar lagi, dan sekolah guru Indonesia atau lainnya? Ya, saya aktif mengikuti beberapa komunitas ya di sini untuk terus belajar dan berbagi. Kalau di SD itu kan ada KKG ya, biasanya KKG guru SD, kita mengikuti di situ karena apa? Karena bisa
belajar bagaimana cara menyiapkan materi untuk anak, persiapannya, dan juga menggali potensi guru juga tentunya. Jadi tidak monoton, apa yang diajarkan kemarin diajarkan lagi dengan metode yang sama. Jadi dengan adanya kayak organisasi seperti itu sangat membantu untuk guru-guru lebih berkembang dan berkreativitas. Selanjutnya, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru seperti novel, komik, warta untuk mendukung profesionalitasnya? Jadi menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena saya pun bahkan menganggap bahwa seorang guru itu guru yang profesional, mutlak. Jadi membaca adalah sebagai bahan bakarnya yang utama bagi seorang guru. Selanjutnya, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku, artikel, tulisan ilmiah di media digital? Media digital, Iya. menurut saya itu sangat penting ya, meskipun masih banyak guru yang merasa berat karena apa? Mungkin ada usia yang udah rentan itu, dia belum begitu mengenal teknologi. Namun menulis itu adalah satu bentuk perkembangan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kita harus bisa mengikuti kemajuan zaman, apalagi sekarang udah banyak AI ya. Jadi itu sangat mempermudah menurut saya untuk guru dalam mendidik anak saat ini. Selanjutnya, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami seperti mahasiswa dalam mencintai profesi ini? Pengalamannya itu ya banyak ya, bervariasi ya. Karena apa? Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda tentunya, dimana kita harus mengerti kira-kira anak ini seperti apa sih, nantinya akan kita adakan pendalaman yang seperti apa. Dan yang paling penting adalah kita memahami bagaimana karakter anak sebelum kita memulai dalam pembelajaran. Jadi kita bisa mengetahui minat anak ini seperti ini, jadi tidak bisa kita paksakan dengan materi saja. Selanjutnya, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Kalau beberapa buku di sini saya mengajukan ada beberapa referensi ya. Judul bukunya itu ada dari Tato Chan, Gadis Cilik Jendela. Itu mengajarkan bahwa setiap anak itu unik dan butuh sekolah yang memanusiakan mereka. Jadi tidak ada kesenjangan antara anak ini pintar akademik jadi kita deketin terus. Anak ini serasa kurang di akademiknya, bandel jadi kita abaikan. Itu tidak boleh seperti itu. Buku ini tadi yang saya sebutkan itu bagus untuk referensi dalam pemahaman membaca seorang guru. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami sebagai mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Menurut saya ya, selain penugasan materi, kemudian di era yang bersenjata tambahan itu adalah storytelling. Kita bisa bercerita dalam pembelajaran, share, kemudian ada empati digital. Kita menggunakan digital yang ada, apalagi saat ini setiap sekolah juga memiliki IFP ya. Di sana banyak sekali gudang-gudang media pembelajaran, banyak games juga, lebih menarik. Kemudian biasanya anak kan lebih tertarik dengan games, jadi dia bisa mencerna materi-materi yang ada. Mungkin kita lebih bisa memanfaatkan itu untuk saat ini. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak. Sudah Bu.